Pada akhir abad ke-14, jauh di pedalaman Yunan, Tiongkok, lahirlah seorang anak laki-laki dari keluarga muslim. Namanya Ma He. Sejak kecil, ia tumbuh dengan cerita-cerita hebat dari ayah dan kakeknya yang pernah menempuh perjalanan panjang ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Ia membayangkan samudera yang luas, negeri-negeri asing, dan percaya bahwa dunia ini jauh lebih besar dari desa tempatnya dilahirkan. Namun, takdir punya rencana lain. Ketika dinasti Ming memperluas kekuasaannya ke Yunan, Ma He kecil tertawan. Ia dibawa jauh dari kampung halamannya dan dijadikan kasim istana. Banyak yang mengira hidupnya akan berakhir sebagai pelayan tanpa nama di balik dinding istana yang megah. Tapi sejarah seringkali memilih jalan yang tidak terduga. Di lingkungan istana, Ma He menunjukkan kecerdasan dan keberanian yang luar biasa. Ia belajar membaca situasi, memahami manusia, dan menguasai strategi. Ia kemudian mengabdi kepada Pangeran Jodi, seorang tokoh militer yang ambisius dan visioner. Dalam berbagai pertempuran, Ma He selalu setia di sisi sang pangeran. Kesetiaannya tidak pernah goyah. Ketika Ju berhasil merebut takhta dan naik sebagai Kaisar Yongle, ia memberikan Ma He nama kehormatan baru, Cheng He, atau yang kita kenal di Nusantara sebagai Cheng Ho. Bersamaan dengan nama itu, ia menerima sebuah tanggung jawab besar yang akan mengubah sejarah dunia. Kaisar Yongle punya visi yang melampaui daratan Tiongkok. Baginya, kekuatan dinasti Ming harus sampai ke seberang lautan. Dunia harus mengenal kebesaran kekaisarannya. Maka, dibentuklah armada laut terbesar yang pernah ada pada masanya. Ratusan kapal dibangun, ribuan awak dikumpulkan, dan di puncak komando itu, berdirilah Laksamana Cheng Ho. Ini bukan kapal biasa. Ada kapal-kapal harta raksasa yang panjang dan lebarnya membuat kapal-kapal Eropa di abad yang sama tampak seperti perahu nelayan. Armada ini tidak membawa senjata untuk menaklukkan, melainkan membawa sutra, porselen, emas, dan hadiah-hadiah dari kekaisaran untuk menjalin persahabatan. Pada tahun 1405, layar-layar raksasa itu mengembang, meninggalkan pelabuhan Tiongkok, membelah ombak menuju selatan. Samudra Hindia menjadi panggung bagi sebuah perjalanan epik yang belum pernah disaksikan dunia. Cheng Ho memimpin dengan disiplin tinggi. Tidak ada perompakan, tidak ada penjarahan. Ia mengerti bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada senjata, tetapi pada bagaimana kekuatan itu digunakan. Armada Cheng Ho singgah di Champa, Siam, lalu memasuki wilayah Nusantara. Pelabuhan-pelabuhan ramai di Sumatera dan Jawa menyambut kapal-kapal raksasa itu dengan penuh ketakjuban. Raja-raja lokal melihat bukan penjajah, tetapi utusan kekaisaran besar yang datang membawa hadiah dan tawaran persahabatan. Cheng Ho berbicara dengan bahasa diplomasi, menghormati adat setempat, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri selama jalur perdagangan aman. Di tanah Hawa, nama Cheng Ho dikenang dalam berbagai cerita. Ia dikisahkan membantu meredakan konflik antar kerajaan, menumpas perompak yang mengganggu pelayaran di pesisir utara, dan menjaga stabilitas kawasan. Para pedagang merasa aman. Pelabuhan pun menjadi hidup dan makmur. Di tengah semua itu, para pengikut Cheng Ho yang beragama Islam berinteraksi dengan masyarakat lokal. Mereka berdagang, menikah, dan memperkenalkan ajaran Islam dengan cara yang damai dan membumi. Cheng Ho sendiri adalah seorang muslim yang taat, tetapi juga seorang panglima kekaisaran yang sangat menghormati keberagaman. Ia salat di atas kapalnya, namun juga menghormati kuil-kuil dan tradisi setempat. Inilah yang membuatnya diterima dengan tangan terbuka di banyak negeri. Perjalanan berlanjut ke Sri Lanka, India, hingga pesisir Arab. Di sana, Cheng Ho bertemu para ulama, saudagar, dan penguasa muslim. Ia berdiri sebagai jembatan yang menghubungkan peradaban Islam dengan Tiongkok. Di pelabuhan-pelabuhan itu, ia mendengar berbagai bahasa, menyaksikan adat yang beragam, dan menyadari bahwa samudera bukanlah pemisah, melainkan penghubung peradaban. Pada ekspedisi-ekspedisi berikutnya, armada Cheng Ho bahkan mencapai pesisir Afrika Timur
gajah, jerapah, dan hewan-hewan eksotis dibawa kembali ke Tiongkok menjadi simbol betapa luasnya dunia yang telah dijelajahi. Kaisar Yonggel tersenyum bangga melihat bukti bahwa kekaisarannya dikenal hingga ke ujung samudra. Namun, waktu terus berjalan. Setelah Kaisar Yonggel wafat, arah kebijakan dinasti Ming perlahan berubah. Para birokrat istana yang baru menganggap ekspedisi laut sebagai pemborosan besar. Armada raksasa itu dianggap sebagai ancaman politik internal. Satu persatu, perjalanan dihentikan. Catatan-catatan pelayaran yang berharga disimpan rapat. Bahkan ada yang sengaja dimusnahkan. Cheng Ho, yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di laut, tetap menjalankan tugas terakhirnya dengan penuh kesetiaan. Pada ekspedisi ketujuh, tubuhnya yang menua mulai melemah. Rambutnya telah memutih, tetapi pandangannya tetap setajam elang saat menatap cakrawala. Ia tahu, ini mungkin akan menjadi pelayaran terakhirnya. Sekitar tahun 1433, dalam perjalanan pulang, Laksamana Cheng Ho wafat. Ada yang mengatakan ia dimakamkan di laut, menyatu dengan samudra yang telah menjadi sahabat hidupnya. Ada pula makam simbolis yang dibangun di Nanjing sebagai penanda bahwa seorang besar pernah berjalan di muka bumi ini. Warisan Cheng Ho tidak diukur dari wilayah jajahan atau tumpukan harta rampasan. Warisannya adalah jaringan persahabatan antar bangsa, jalur perdagangan yang aman, dan jejak toleransi yang tertanam kuat di banyak negeri. Di Nusantara, namanya tetap hidup dalam nama masjid, kelenteng, dan cerita rakyat yang diturunkan dari generasi ke generasi. Ia dikenang sebagai panglima besar yang datang bukan dengan api dan pedang, melainkan dengan layar putih, hadiah, dan niat baik. Dalam sejarah dunia, Panglima Cheng Ho adalah bukti nyata bahwa kekuatan maritim terbesar sekalipun pernah digunakan untuk diplomasi, bukan untuk penjajahan. Kisahnya adalah tentang seorang muslim dari pedalaman Tiongkok yang mengarungi 7 samudra, menjembatani timur dan barat, dan meninggalkan pesan abadi bahwa peradaban besar tidak lahir dari penaklukan, tetapi dari kebijaksanaan dalam memimpin kekuatan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika kalian menyukainya. Sampai jumpa di cerita sejarah berikutnya.